Kapankah kita tidak butuh kepada Allah? Tidak pernah. Tidak pernah satupun hari kita tidak membutuhkan Allah. Bisakah kita satu hari tanpa oksigen? Tidak bisa. Bisakah kita satu malam tanpa detak jantung atau denyut nadi? Tidak bisa. Tapi aku ke sugih mergo jerih payah saya sendiri, keringat saya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Allah. Wong nek tenanan ke dadi sugih, ora tenanan ya ora sugih. Bila ada orang berkata demikian, maka katakan, andai matahari yang Allah takdirkan setiap hari itu muncul, lalu kemudian tidak muncul seminggu, bisakah berhasil kau sugih? Tidak mungkin. Dewe ora ono matahari seminggu kaya ngopo rasane. Utawa matahari tok seminggu ora ono bengi. Mumet maneh malahan. Masyaallah. Maka tak ada satupun kita waktu, bukan hanya hari, bahkan detik, tanpa kita selalu butuh kepada Allah. Sangat butuh kepada Allah. Semakin orang membutuhkan Allah, menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah, justru orang tersebut akan semakin kaya dari yang selain Allah. Kaya dalam arti tidak membutuhkan yang selain Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Faqatuka lakadatiyatun. Butuhmu kepada Allah itu sifat dasar, sifat asli yang tidak bisa dipisahkan. Nah, hanya saja kita sering lalai. Ya. Sering lalai karena kesibukan, karena aktivitas dan sebagainya. Rumongsone dhewe ora butuh Gusti Allah. Nah, terus gimana kalau kita lalai? Nah, ini selanjutnya. Wa wurudul asbab mudzakiratun laka bima khafiya 'alaika minha. Wurudul asbab, datangnya kesulitan-kesulitan, datangnya problematika, datangnya hal-hal yang kurang mengenakkan atau kurang menyenangkan bagi sebagian orang. Mudzakiratun laka, itu adalah sebagai pengingat untukmu minha, dari sifat asli itu. Sifat asli kita apa tadi? Butuh Allah. Mungkin kita sering lalai. Oleh karena itu kita diberikan menggak-menggok, punya problem ini, problem itu. Kenyataannya nek sehat terus mesti lali. Barang ono loro nih eling. Seneng terus mesti lali. Barang ono susah, ya Allah. Jadi adanya kesusahan, kesedihan dan sebagainya itu hanya merupakan cara Allah mengembalikan kita pada sifat dasar. Ya, ini sifat dasar kita ini adalah apa? Selalu butuh kepada Allah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Saya lanjutkan. Wal faqatu dzatiyah la tarfa'uhal awarid. Dan sifat dasar kita yakni selalu membutuhkan Allah itu tidak pernah tergantikan oleh perkara-perkara baru, oleh kebendaan, oleh materi dan sebagainya. Tidak pernah bisa tergantikan. Ya. Maka disebutkan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, sa'adatul insan bima'rifatid dayyan. Kebahagiaan manusia adalah dengan mengenal siapa Tuhannya. Dan itu tidak tergantikan. Semakin orang kenal bahwa oh Gusti oke apian ya. Tiap dino karo kawulane dimaksiati kok yo masih ngasih nikmat. Coba sing dadi Tuhan itu koncone dhewe. Dikhianati rong dino utawa dikhianati sesasi, kira-kira dhewe diapake? Untung yang jadi Tuhan itu Allah. Tiap dino dimaksiati itu tetap ngasih nikmat-nikmat. Makin kenal. Oh, kita kenal sama Allah. Bahwa Allah itu yang abadi. Yang maha ada. Selain Allah itu bukan ada, tapi diadakan. Setiap yang diadakan itu pasti ada sewaktu-waktu bisa diadakan. Berarti nek cecekelan, gegondelan, sumelean karo sing sesama diadakan yang sewaktu-waktu bisa ada, siap-siap sakit hati, siap-siap kecewa.
Istri dino-dino kok berharap rezeki kepada suami, kebahagiaan pada suami. Tak kabari Bu, suami saja jangan kau harap bahagia. Wong suami itu yo dino-dino mumet. Yang Bu harap-harap bahagia, dino-dino mumet. Maka kemudian kita kenal Allah yang selalu ada, yang abadi, yang tidak pernah tidak ada. Semakin kenal, semakin mantap. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu terhitung sekitar 35 kali sedikitnya di dalam Al-Qur'an dengan redaksi yang berbeda-beda. Orang semakin kenal bahwa Allah itu Maha Kuasa saat dia lagi down, saat dia lagi susah karena sakit misalkan, terus kemudian tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Kenyataannya ana wong wis tahu kok ngene iki lorone, tapi Gusti Allah maringi bisa muncul rasa senang, ayem. Pokoknya semakin kita kenal kepada Allah, semakin bahagia. Dan kebahagiaan kita kenal kepada Allah tak tergantikan oleh yang lain. Misalkan mau digantikan dengan kebendaan, kudune setiap wong sugih mesti bahagia. Nek memang kekayaan itu membawa kebahagiaan. Tapi ini jalur takdir yang beda. Sugih kiyo sugih, bahagia itu takdir yang berbeda. Walaupun ada sing nyeletuk sih, apa mana miskin. Tapi yang mau dhisik. Insyaallah. Ya, kita kalau melihat orang-orang agak general begitu ya, lebih global. Ada orang-orang kaya yang matinya itu justru karena kekayaannya. Oke banget. Nek jenengan buka di internet itu tulisan orang kaya yang mati bunuh diri. Oke banget. Banyak banget. Mulai ada yang dari luar negeri itu ya, wakil presiden mana begitu itu mati bunuh diri. Terus apalagi dari golongan para artis. Saking oke. Biyen guys sing Peter joget siapa namanya Michael siapa? Jackson itu ya jarene overdosis kan. Depresi terus overdosis. Kudune nek wong terkenal mesti bahagia, harusnya dia bahagia. Terus ibu-ibu jenengan pasti mesti ijik menangi zaman jenengan masih muda itu di luar negeri ada penyanyi namanya siapa? Marilyn Monroe apa siapa gitu ya. Itu, ya kan? Itu kan membanggakan kecantikannya luar biasa, membanggakan kecantikan. Hingga satu ketika dia justru depresi. Ngobat mati bisa. Maka kalau hari ini sampai panjenengan punya mbak-mbak yang remaja, anak-anak panjenengan, teman-temantu yang masih muda-muda, atau malahan ijik ibu-ibu, sudah ibu-ibu, kok yo masih susah hanya gara-gara satu jerawat, madhab Marilyn Monroe sampean. Dikit-dikit susah karena masalah kecantikan, dikit-dikit susah karena masalah fisik, waduh, siap-siap sedih. Maka sa'adatul insan bima'rifatid dayyan. Kebahagiaan manusia itu ketika dia ada usaha untuk terus mengenal Allah, ya, terus berhusnudzon kepada Allah. Ini nanti akan muncul kebahagiaan. Kalau versi Imam Syafi'i, laisa sa'adah illa bi ta'atillah. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan berbuat taat kepada Allah. Ya, mirip-mirip lah. Alhasil kalau kita kembali pada ngaji kita kali ini, faqatuka lakadatiyatun. Butuhmu kepada Allah itu perkara mesti, perkara asli, bawaan dasar. Bawaan dasar. Kenyataannya kita berada di bumi ini dan benar-benar tidak atas request kita masing-masing. Cara untuk request ngono jenengan jane lahir saka rahim siapa? Ya sing jos-jos lah ya. Tapi kok ya kuwi. Dan tidak bawa apa-apa. Hari ini bawa apa, besok mati juga tidak ada apa-apa. Enggak usah pakai besok, kadang-kadang sok maknyuk mati ngono tok. Maka butuh kita kepada Allah itu perkara asli, perkara dasar. Lah orang yang bahagia itu orang yang sadar akan hal itu. Jadi ya Allah, aku butuh pertolongan Engkau ya Allah, gugah didik anak. Saya butuh pertolongan Engkau ya Allah untuk bersikap bagaimana kepada suami atau bagaimana kepada istri, bagaimana kepada tetangga. Sidik-sidik nyaluk, sidik-sidik minta, sidik-sidik iling. Kenapa? Karena itulah kita.
tak terpisahkan dari pertolongan Allah sejengkal pun, sekecil apapun. Coba, kalau segala sesuatu itu berdasarkan ikhtiar, segala sesuatu berdasarkan ikhtiar. Ayo bareng-bareng Pak mikir, segala sesuatu berdasarkan ikhtiar. Sepiro dewe bisa ikhtiar? Misalkan ngikhtiari tetap bisa otak ini beroperasi, apa yang bisa kita lakukan dari itu? Nggak ada kan? Ngikhtiari tetap bisa mangan seluruh keluarga. Apalagi segala sesuatu berdasarkan, ya misalkan berdasarkan ikhtiar atau berdasarkan doa. Saat kita TK, kita tidak punya ikhtiar apa-apa. Ya nyatanya urip. Nggak berdoa juga belum bisa. Ya nyatanya urip. Maka kalau boleh bisa dikata, dan 99 itu rahmat Allah kabeh. Rahmat. Lah yang kayak gitu itu sebenarnya tak terpisahkan, mung saking denene dhewe iki sibuk yono mikir cicilan, terus kemudian mikir apa mana, wah macam-macam tagihan, sehingga koyo-koyo ini dhewe ora butuh Gusti Allah. Maka wurudul asbab mudzakiratun laka bima khafiya 'alaika minha. Adanya bergulirnya problematika itu hanya untuk mengingatkan akan sifat dasar kita. Masya Allah. Coba misalkan saya guyon sama Pak D Wagiman, guyon Pak D. Janjane kuwi tanaman bisa urip itu pirang persen apa yang kita lakukan dan berapa persen yang Allah lakukan. Ya. Itu kan yang kita lakukan nanem, nyiram. Begitu bengi, terus kemudian macam-macam. Itu kayak sapa sing ngatur? Gusti Allah kan. Ini baru tanaman yang di depan mata, belum tanaman yang di jutaan hektar yang ada di hutan sana itu. Masya Allah. Belum lagi kemudian hewan-hewan yang ada di sana. Masya Allah. Belum lagi, nggak usah sing atuh-atuh lah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, bahasa Quran. Dan di dalam dirimu kenapa toh kok enggak mau mikir? Itu yang ada di otak itu berapa miliar sel yang terus bergerak setiap detiknya. Kuwi nek kabeh nganggo ikhtiare dhewe, kapan leh meh komputer dhewe. Maka kita terus butuh kepada Allah. Nah, karena terus kita butuh kepada Allah, ada dua pilihan, Pak. Disadari kita butuh kepada Allah atau nunggu kepepet. Nunggu napa? Kepepet baru iling. Loro baru iling. Gitu. Baru ngrasake nikmate sehat. Terus bangkrut baru iling. Wingi kok orang gawe sedekah ya barang saya wis entek duwite ngene. Dan sebagainya dan sebagainya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, janjane menungso iling itu mending milih sadar dari awal atau nunggu di unyel-unyel. Sadar aja Bang. Sadar aja. Masya Allah, sadar aja. Ya Rahman, ya Rahman. Bapak Ibu rahimakumullah. Wal faqatu dzatiyah la tarfa'uha al-awarid. Dan sifat dasar kita itu benar-benar tidak tergantikan oleh apapun. Saya kasih contoh, beberapa contoh misalkan ya. Dulu itu ada seorang namanya Hatim Al-A'sam. Ini mumpung lagi musim haji. Hatim Al-A'sam itu mau berangkat haji. Andilalah di sangune itu minim. Sangune. Namun jauh-jauh hari sebelum itu Hatim Al-A'sam sudah biasa mengedukasi kepada anak-anaknya. Nah, semua anakku, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan bumi langit seisinya? Allah. Siapa yang membagi rezeki untuk setiap makhluk yang di bumi langit seisinya? Allah. Siapa pemberi rezeki? Allah. Terus, tiap pagi. Saya sekarang lagi praktek seperti itu, Pak. Ngeri isu, istilahnya
ya apa ya, ikrar lah ya. Ikrar keluarga gitu ya. Ya. Piye carane ben anak-anak itu mantep karo Gusti Allah. Karena manusia sing pertama itu kan, pelajaran yang pertama harus dimiliki oleh setiap orang yang akil balik apa? Kenal kepada Allah kan aslinya. Maka dulu itu di masjid-masjid kan ada istilah pujian Allah wujud kita mbak. Konjenan masih menangi? Masih. Sekarang masih dah? Itu kan sebenarnya dalam rangka mengedukasi toh. Ayo bang apa kok saya kita dipin akhir aku kurang ngerti. Padahal itu kan mengedukasi anak-anak kecil tuh sebenarnya. Nah, saya lanjutkan. Sering bilang seperti itu. Nah, dari sekian keluarga yang paling agak sulit untuk diedukasi bahwa sing ngei rezeki Gusti Allah biasanya sinten? Anak-anak atau istri? Ono ibu-ibu jawab kok. Sehingga pas jatahnya ini berangkat haji, ini istrinya Yus, memang istri itu harus maitu bu. Kenapa? Biar suami itu semangat. Semangat ada dua, semangat dungo atau semangat minggat. Wih, malah nemenin semangat gue sing liyo. Waduh jangan. Gitu. Jadi penting maitu itu buat semangat, terpicu nanti akhirnya. Terpicu malam ya Robbi, siang ya lobi-lobi. Kurang lebih seperti itu. Nah, tiba itu sama sang istri. Ini jenengan mau berangkat haji, tidak cukup ini kalau buat tinggalan. Paling 3 hari ya ke depan sudah langsung habis. Angel. Tapi kalau anaknya gampang. Tinggal ditanya lagi, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Bumi langit sisinya siapa yang menciptakan? Allah. Yang bagi rezeki untuk bumi langit sisinya siapa? Allah. Siapa memberi rezeki? Allah. Udah, mantap aja. Gampang. Nek bojo, siapa yang menciptakan? Ah, wis papal aku. Orang dilebok kenang hati langsung tolak nang lisan papal aku. Yo yo. Masya Allah. Nah, berangkat akhirnya. Begitu berangkat, sudah pas berangkat. Nah, benar. Setelah beliau berangkat 3 hari kemudian, 3 hari kemudian benar. Ya emang habis. Begitu habis, mulai itu. Nah, karena wis sing lanang wis ora ono sing dipaitu sinten. Tapi wong anak itu lugu kan ya. Dia jawab persis seperti setelan. Ibu, siapa yang menciptakan langit? Tapi tetap diteruskan. Itu saya sendiri meh guyu loh cerita seperti itu di dalam kitab-kitab kayak macam Ma'arifus Sadat, Ilyatul Awliya, diulang-ulang kisah ini, diulang-ulang. Man khalaqas samawati Allah, man khalaqas samawati wal ard, wa man khalaqa ma fihima Allahu Rabbi, wa man ini dan sebagainya. Akhirnya karena yang nanya itu anak, dia kan lebih lugu. Ya dijawab sama istri, sama ibunya dijawab. Beda nek karo sing takon bapakne. Nah, terakhir dia bilang begini, lah ibu, terakhir kan siapa pemberi rezeki? Allah. Kalau pemberi rezeki Allah, siapa yang baru saja pergi haji? Bapak. Bapak itu pemberi atau penerima? Ya nek ngono penerima. Pemberinya masih. Ya sudah. Pemberi rezeki tidak pernah pergi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pak Bu rahimakumullah. Yang namanya keyakinan itu sekali klek muncul keajaiban. Yu'min billah yahdi qalbah. Orang iman kepada Allah, Allah akan kasih petunjuk, ya kan? Terus kemudian setelah petunjuk itu merasuk,
ada sebuah action amal walau sekecil apapun, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Mulai ada takwa makin mendalam, yang terjadi apa? May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Berawal dari mana? Dari yakinannya. Maka keyakinan itu sudah obat dan memberikan pengaruh besar. Saya pernah ceritakan di sini. Yakin itu pada sesuatu yang salah saja istimewa, apalagi benar. Saya pernah ceritakan di sini. Zaman kita masih SD, Pak, dolan ning lapangan, betul kan? Main layang-layang, terus ono sing kebelet ngising, nah, betul kan? Disuruh bawa apa? Batunya dimasukkan ke kantong. Itu saja, sing mau nulis muntuk-muntuk, ora sida. Betul enggak? Jadi. Itu nek digolek kajian iki mbok piye kuwi. Itulah keyakinan. Bisa memberikan pengaruh pada bahasanya mungkin anatomi tubuh gitu ya, bisa memberikan pengaruh pada psikologis kan gitu, macam-macam bisa pengaruh. Padahal yakin pada sesuatu yang jelas-jelas salah, hanya batu diyakini aja ada pengaruh efek luar biasa. Apalah lagi kalau kita yakin bukan kepada sesuatu yang salah, bukan kepada batu, tapi kepada pencipta batu, pencipta bumi langit seisinya, maka pasti muncul keajaiban. Mesti muncul keajaiban. Kelamaan kita tidak dapat pertolongan, itu yang rusak di bagian keyakinan. Yang rusak di bagian keyakinan. Sekali kita yakin, sujud husnudzon kepada Allah, kayak sunnatullahnya itu mulai bergerak. Nah, datanglah tamu dari kerajaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tamu dari kerajaan ini memang sedang mencurhatkan sejak 3 hari yang lalu sumur-sumur seluruh kerajaan itu bumpet, mati. Sementara dia di rumah Hatim Al-Aqsam yang lagi haji, ditemui sama anaknya, dia disuguhi minuman. Monggo Pak, kali diminum nggih, bismillahirrahmanirrahim. Kok seger kados niki nggih? Nggih monggo malih. Alhamdulillah. Sunahe ping 3 nggih. Alhamdulillah. Kok iso seger kados niki? Ini seluruh sumur kerajaan itu mati. Lah ini dari mana ini air? Ya dari sumur keluarga kami. Besar, besar. Dilai besar tenan. Oh ya wis gini. Mulai besok perkenankan kami untuk ngambil sumur untuk kepentingan beberapa titik-titik di kerajaan yang memang membutuhkan air. Kalau masalah soal pembayaran segampang. Sejak saat itu karena pemberi rezeki tidak pernah pergi dan diyakini tidak pernah pergi, ya tidak pergi rezeki itu. Walaupun sang ayah sedang pergi, karena ayah itu bukan pemberi, dia penerima. Sallallahu alaihi Muhammad. Wong iki ora kena terus nggo alasan. Ini penerima rezeki tidak turu ora apa-apa, ini ora kena. Terus liye-liye. Masya Allah. Ini jadi begitu. Kita lanjutkan lagi ya. Intinya faqatuka lakadatiyatun. Ayo kita bareng-bareng latihan. Di setiap detik itu bilang, ikrarkan, diikrarkan, ya Allah, aku butuh pertolongan Engkau. Sesering mungkin. Sesering. Apalagi urusan ibadah. Itu yang nanti akan benar-benar menjadi kenang-kenangan ketika kita di alam kubur, di akhirat. Iku nek ora dijaluki tulung berat malah. Mbok 1000 kali kita pasang alarm nek ora njaluk tulung karo Gusti Allah wis paling-paling jeneng-jeneng alarm mur pateni tok. Betul kan? Maka njaluk tulung. Dari situlah kalau soal masalah ibadah ada seorang namanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal ini orang sibuk.
pengusaha plus gubernur di Yaman plus ahli ibadah. Nah, ini yang agak sulit. Agak sulit. Biasanya nek wong sibuk ora pati ibadah. Nek wong ibadah ora pati yo. Sergemen paling masjid lah piye di PHK lah ora ono gawean. Jadi rasa-rasane ke masjid nggo gawe pelarian nek ora ono gawean ngono. Masya Allah. Dan ya jane dipikir-pikir ngenyek Gusti Allah sih. Ini orang hebat ini. Wis gubernur, pengusaha, sibuk luar biasa, tapi ibadahnya tak terkalahkan orang siapapun di Yaman itu. Pada saat beliau menjadi gubernur. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa engkau kok sedemikian rupa? Sedekah ya ora tau dikalah-kalahke karo liyane. Beliau menjawab dengan dua hal. Yang pertama, saya ini pernah dapat doa dari Rasulullah. Doa itu adalah doa mohon pertolongan. Saya tidak henti-hentinya berdoa yang seperti jangan pernah dengar. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, mbok aku ini ditolong untuk selalu eling. Jadi eling saja, zikir saja, itu pertolongan Allah. Maka diminta itu. Jadi bisa bayangkan kalau orang itu tidak zikir, padahal kuat lah mikir, bisa? Karena orang bisa zikir itu benar-benar ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ada sedemikian ramuan, ya ono muwajahate, ono latihane, ya ono memohonnya kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikri. Ya Allah, mbok saya ini ditulungi untuk selalu eling Engkau. Eling. Wa syukur, dan saya ditolong untuk selalu syukur kepada Engkau. Sing jenenge syukur ki yo gampang-gampang angel lah. Yo nek agi duit akeh to gampang, nek lagi ora duit angel. Masya Allah. Padahal kita yang sendiri yang mempersempit kata nikmat itu, padahal masih sekian banyak nikmat yang belum kita syukuri. Maka untuk menjadi ahli syukur yo diminta. Itu kata Mu'adz bin Jabal. Apalagi wa husni ibadah. Benahi ibadah tiap dino. Benahi ibadah tiap dino. Ya Allah. Kadang-kadang kita ini rindu piye dina-dina ku mung sing dipikir set salatku mau sing mau khusuk perayu. Saiki kudu luwih khusuk. Oh, sing sore wah iki engko kudu luwih khusuk timbang sing mau. Terus seperti itu. Lah yang seperti itu pun pertolongan. Pertolongan. Maka kembali lagi ke tema faqatuka lakadatiyatun. Pokoknya butuh kita kepada Allah itu adalah sifat asli. Sifat dasar. Sampai perkara asli kok hilang, sampai perkara yang paling mendasar kok hilang, rapuh semua. Rapuh semua. Misal ya, ini masjid atau sebuah bangunan. Kok dilalah misalkan bawah dikeruk gitu ya. Terus pondasi dari masjid ini keambil. Kira-kira masjid ini dalam bahaya enggak? Dalam bahaya. Kenapa? Dasarnya keambil. Lah, maka mau kita lagi punya uang atau tidak punya uang, dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah, tanyakan agi iling apa ora agi iling. Kalau lagi iling maka kita tidak dalam bahaya banget. Tapi kalau lagi tidak iling, mbok sak sugi-sugi sak gampang-gampangnya, kita dalam ancaman bahaya. Kenapa? Karena pondasinya lagi hilang. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka yuk Pak, latihan bareng-bareng. Detik demi detik ki apa wae dijaluki. Ya Allah, saya minta. Ya Allah, saya butuh Engkau. Sampai untuk urusan terkecil. Misalkan orang-orang seperti Imam Ghazali untuk tidur saja njaluk tolong karo Gusti Allah. Nek ijik urip, muga-muga paring urip sing luwih berkah. Nek ana mati-matine, orang seperti Imam Ghazali selalu meninggalkan wasiat di belakang bantal. Itu penting, ibu terutama. Seret
Sebelum tidur wasiat. Bapak tolong kalau aku mati jangan nikah lagi. Bapak nikah. Wis pokoknya untuk urusan sekecil apapun, mbok yo nek pas anak datang gitu. Ya Allah. Qurrata ayun. Jadi akhirnya sifat dasar itu jangan pernah lepas. Jangan pernah lepas. Kalau kita masih menilai hal itu sebagai sesuatu yang dilatih. Kalau kelas-kelas orang seperti Imam Syafi'i radhiyallahu an, itu pernah beliau lagi ngajar, Pak. Ngajar di hadapan santri-santri. Tiba-tiba beliau nangis. Nangis. Habis nangis ditanya, "Ya Imam, kenapa engkau tiba-tiba nangis? Padahal kayaknya tidak ada apa-apa." "Saya baru saja melakukan dosa yang teramat besar." "Loh, engkau ini tidak kemana-mana dan tidak ada apa-apa dari tadi. Engkau ngajar tetap ngajar. Kok engkau tiba-tiba nangis dan katanya baru saja melakukan apa? Dosa besar." "Apa itu?" "Iya, baru saja saat saya ngajar, saya lalai dari Allah." Nek kok ngono kuwi disebut dosa dhewe terus koyo ngopo? Insya Allah. Maka saya menasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada siapapun, monggo di setiap aktivitas kita jaluk tulung. Ya, jaluk tulung. Dan untung kita sebagai orang Islam ya, alhamdulillah ala ni'matil Islam. Islam itu punya doa untuk setiap aktivitas. Kalau toh tidak bisa hafal membaca, ngono tak kon ngapalke engko ndak direni kaya cah TK. Doa sebelum makan, doa setelah makan, mau masuk kamar mandi walaupun jane dhewe ora tau maca blas nek kuwi. Mending muni alhamdulillah, bismillah tok alhamdulillah ya. Minimal ati ana krentek. Ya bahasane apa ya? Nek cara bahasa WA ya ana ping lah. Ya Allah. Lah kalau kita tidak bisa seperti itu, pertanyaannya ngopo to kok kudu ngono kuwi? Nah, saya lanjutkan. Sebab kalau kita tidak seperti itu, wurudul asbab mudzakiratun laka bima khafiya alaika minha. Nanti akan datang hal-hal yang menggeret engkau gelem ora gelem karena engkau ini termasuk orang-orang yang disayang oleh Allah. Akan ada perkara-perkara yang menggeret engkau untuk menyebut asma Allah berulang-ulang kali. Sebuah kejadian. Saya tanya, sebuah kejadian apa yang bisa membuat hati kita itu majleb banget nyebut asma Allah berulang kali? Kira-kira kejadian menyenangkan atau tidak menyenangkan? Nah, toh tidak menyenangkan. Maka mending dilatih dari awal. Tidak menyenangkan kan? Nyebut asma Allah sing kasih mancep banget kan? Kenapa pula kita kemudian diingatkan ke sana? Karena wal faqatu dzatiyah la tarfa'uhal awarid. Karena butuh kita kepada Allah itu tak tergantikan. Umpamanya ada orang ini yang bisa menggantikan butuh dia kepada Allah melalui dunia, melalui misalkan harta. Ya sepiro suwene. Pol nang donya paling pol berapa tahun? 60, 70, 80, 90 wis rekor lah ya. Ini ora pikun loh. Alhamdulillah. 100 apa maneh kan? 100 dadi kowe cah cilik kan? Ya nah kalau 100 kok masih ada yang sehat buka, itu istimewa banget, bonus tok itu. Pon. Lah umur kita yang paling-paling sekitar 60-an itu atau 70-an, 80-an itu, cuman 80 itu untuk mencari bekal hidup di akhirat yang berapa tahun? Masih ingat? Berapa? Miliar, triliun, miliar, triliun, triliun, miliar, triliun, triliun, miliar, triliun, miliar, triliun, miliar. Sampai mulut kita hancur bilang miliar triliun itu belum selesai.
Lah kok terus kemudian kita mau mengganti butuh kita kepada Allah, pertolongan kita kepada Allah, kita ganti dengan butuh kita kepada harta atau kepada keluarga. Ya rampung ah. Dilotok wis rampung. Maka tak tergantikan. Butuh kita kepada Allah itu tak tergantikan. Oh, insyaallah. Nah. Misal nih, tidak hanya dalam urusan kebutuhan harian, salah satu kebutuhan yang tidak kalah penting adalah ini. Man akramaka fa innama akrama fika jamilu sitrihi. Orang yang memuliakanmu, menghormatimu, itu sebenarnya bukan karena kamu itu mulia-mulia banget. Itu hanya karena saking apiane Gusti Allah wae, ya. Saking apiane Gusti Allah wae, aib-aib kita tidak terbuka. Betul atau tidak? Maka kita ya butuh Gusti Allah untuk menutup kekurangan aib-aib kita. Kok upamane ketok opone plek seluruh kelakuan kita, ketok opamane utawa ngene wis isi hati wis. Isi hati kok terdetek. Isi hati terdetek di TV yang TV-nya itu ada di rumah. Habis kita, Pak. Betul enggak? Habis kita. Masya Allah. Habis kita. Nah, itu tidak jadi terdetek. Itu bukan karena kita yang baik. Gusti Allah wae sing apikane pon. Betul enggak? Maka diri kita yang semono eleke segitu wagune terus kemudian masih diberi kenikmatan oleh Allah, iso sholat, iso layak disebut sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang ibu, jan bener kuwi pitulungane Gusti Allah. Kok umpamane plek ketok kita sebenar-benarnya ketok di hadapan anak atau di hadapan istri, rampung riwayat kita, atau sebaliknya demikian pula seorang istri. Maka kita butuh kita kepada Allah tak ada hentinya, tak ada hentinya. Masya Allah. Koyo ngerti-ngerti wis jam nih. Tadi kita mulai 8:30 ya, 8:30. Ini 45 menit. Biasanya 1/4 jam buat tanya jawab. Alhamdulillah. Silahkan barangkali ada yang mau mendiskusikan sesuatu. Pada intinya kita ini detik demi detik selalu membutuhkan pertolongan Allah. Maka dari itu jangan nunggu kita ini diingatkan melalui kejadian-kejadian. Mending dari awal aja sudah kita eling sailing-ilingnya, apapun itu jaluk tolong aja, minta tolong aja, minta tolong. Ya. Monggo silahkan kalau ada yang mau mendiskusikan sesuatu. Kalau tidak ada, bisa saya tutup, bisa saya lanjutkan. Kayaknya sih saya tutup. Masya Allah, ya Rahman Rahim. Silakan monggo. Baik, saya lanjutkan. Jadi kelanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bih wa bi 'ulumi wa bi asrari fid dharain amin. Khairu awqatika. Waktu terbaik di dalam hidupmu. Momen terindah. Momen paling istimewa dalam kehidupan kita adalah waktun tashhadu fihi wujudu faqatika. Waktu di mana kita sedang saat benar-benar butuh Gusti Allah. Itu waktu terbaik. Waktu terbaik. Waktu terbaik. Itu saat kita benar-benar butuh Gusti Allah. Itu waktu terbaik. Lepas dari apakah itu saat seneng atau saat susah, yang penting pas lagi membutuhkan banget karo Gusti Allah. Karena orang tidak harus dalam kondisi susah untuk selalu merasa butuh kepada Allah. Ada orang yang dalam kondisi bahagia tapi terus butuh karo Gusti Allah.
Sapa kuwi? Contohnya Nabi Sulaiman. Contohnya Nabi Sulaiman. Hada min fadli liyabluwani aashkuru am akfur. Nabi Sulaiman. Jadi waktu terbaik, momen terbaik, pemane pas kuwi kok ndonga udah banget. Dadi banget. Wa turaddu fihi ila wujudi dzillatika. Ya. Waktu terbaik itu ketika kita kembali kepada asal muasal rendahnya kita. Butuhnya kepada Allah, rendah serendah-rendahnya kita. Itu waktu terbaik. Bahasa yang paling gampang, gelasnya nek dikosong, gelas itu kalau kosong diisi mesti full. Tapi gelas kok wis ono misalkan sudah ada kerikilnya diisi air, ya mesti tidak full. Maka fullnya pertolongan Allah itu bagi orang yang benar-benar kosong banget. Wis kaya wong lagi ini wis wukuf nang Arafah kae. Kenapa orang wukuf di Arafah itu sering doanya mustajab? Jawabannya karena lagi bagaikan debu. Dewi kok isih masih merasa aku ki ketok istimewa yo, bengi krentek lho isu-isu dadi yo. Mencen nek rezeki anak soleh ngene yo. Mana repot. Repot iku. Jadi alhasil nek diwalik waktu terburuk kita adalah waktu saat kita lagi kemlindi. Gitu. Ya, jadi waktu terbaik kita adalah ketika kita benar-benar kosong tak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya Allah itu mau ngesok sesuatu itu ya pas itu. Pas kita lagi benar-benar butuh. Pas luar biasa. Dulu pernah saya ceritakan ke panjenengan semuanya. Ini bukan hanya terkait masalah anak lah, rezeki lah dan sebagainya, termasuk ilmu, Pak. SOP orang diajari oleh Allah itu yang ngerasa bodoh itu. S2 SOP itu. Orang kok rumangsa pinter, orang diajari karo Gusti Allah. Maka dari itu kan ada, ya ini tak ceritani sekalian. Saya pernah cerita di sini kayaknya kalau tidak salah. Zaman saya masih SMA itu, ya pernah ya. Itu dikasih doa sama Pak Kiai, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Saat dulu tekan kamar ngomong, iki donga sing nek diwaca engko ngerti-ngerti dhewe lulus lho. Ora, iki nek donga sing nek diwaca engko sing nguji ngantuk. Macem-macem bareng berekspektasi jenengane bocah. Begitu sampai kamar barang dibuka ternyata itu donga bodoh pen dikai ilmu. Subhanaka la ilma lana. Ya Allah, kami tak punya ilmu apa. Illa ma 'allamtana, kecuali kalau Engkau kasih, maka kasihlah ya Allah. Jadi akhirnya pun saat ini pun ketemu Pak Nggih. Besok nek dong pas lagi ada apa-apa, sekalian kita sing sak ndelongsor. Nah, biasanya pertolongan datang. Nah, nek masih ya ndonga sih ndonga, tapi nek dokter ora spesialis ora dadi. Nah, ngono iki model-model kok ngono kuwi ya biasane ya spesialis go wong liya nek wong dhewe ora betul spesial. Begitu dhewe ndelongsor wis mung ora iso ngapa-apa. Kadang tungli ana obat murah malah dadi. Kenapa? Itu bukan soal apa-apa, kabeh pitulungane Gusti. Ya Allah, ya Rahman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma